Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please. Reading to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya, sebelum Bapak mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memeriksa terlebih dahulu kesiapan kamu dalam menghadapi pelajaran ke depannya. Apakah semua baju sudah rapi? Kelas sudah bersih semua, nak? Tidak ada sampah-sampah. Baik, alhamdulillah. Maka baiknya kita membaca doa. Untuk membaca doa ini meminta kepada Ibrahim untuk memimpin doa. Kepada Ibrahim, Bapak silakan. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kita belajar pada pagi hari ini, ada kali kita berdoa. Berdoa mulai. Kita membaca doa tadi, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ananda Felicia untuk bisa memimpin lagu Indonesia Raya. Kepada Ananda Felicia, Bapak silakan. Stand up, please. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, Indonesia Raya. Please. Baik anak-anak semuanya, Bapak akan mengabsen kehadiran siswa. Kehadiran kamu satu persatu. Abi Fisabilillah Azurez Hadir. Akbar Ramadan Alia Ruri Pratiwi, Para Putri Nabila. Baik, alhamdulillah semuanya hadir. 36 siswa atau siswi. Alhamdulillah. Semuanya selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Baiklah anak semuanya, pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi pelajaran tentang bab 3, yaitu menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berupaya-upaya. Untuk mulai pelajaran bab 3 ini, Bapak akan bertanya, mengulang kembali pelajaran di minggu yang lalu tentang iman. Oleh karena itu, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak tentang tanda-tanda beriman? Nah, apakah tanda-tanda beriman itu? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Ya. Jadi tanda-tanda orang yang beriman itu ada banyak. Salah satunya jika mendengar nama Allah disebutkan maka akan bergejolak hatinya, dan juga jika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran maka akan segera melaksanakan perintah tersebut. Kemudian yang kedua, selalu tertib dalam melaksanakan sholat. Yang ketiga, selalu bertawakal. Yang keempat, menghindari perkataan yang buruk. Dan juga yang terakhir, selalu mengerjakan perintah-perintah yang diharuskan yang terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis. Baik, tadi Anissa sudah bisa menjawab tanda-tanda iman kepada Allah SWT. Pak, nak bertanya, siapa yang bisa menyebutkan rukun iman yang 6? Saya. Silakan main. Rukun iman yang pertama beriman kepada Allah, kedua beriman kepada malaikat,
3 beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Ya, betul anak-anak semua ya. Baik anak semuanya, tolong perhatiannya ke depan semua. Bapak akan memberikan materi tentang bab 3, yaitu menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya. Hidup berfoya-foya ini selalu dilakukan oleh setiap manusia yang memang melakukan perbuatan suka atau gemar mengumpulkan harta, sehingga orang yang gemar suka mengumpulkan harta ini cenderung melakukan hidup yang berfoya-foya atau dalam bahasa agamanya mubazir. Oleh karena itu, Bapak akan lihatkan kepada kamu tentang ayat Al-Quran surah Al-Furqan ayat 7 tentang menghindari hidup berfoya-foya. Karena hidup berfoya-foya itu adalah perbuatan yang tercela, tidak baik untuk dilakukan oleh setiap manusia. Maka Allah mengingatkan kita semua dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67. Kira-kira ada yang bisa membacanya atau Bapak pimpin kamu mengikuti ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما wa lam yaqulu wa kana baina dzalika qawama. Baik anak-anak semuanya, artinya adalah dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Artinya anak-anak semuanya, kita orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dilarang keras untuk melakukan perbuatan berfoya-foya. Perbuatan berfoya-foya ini adalah salah satu perbuatan syaitan, karena termasuk dalam kategori perbuatan mubazir. Allah berfirman di surah Al-Isra ayat 26 dan ayat 7 agar kita semua orang yang beriman itu menghindari hidup berfoya-foya. Kita seorang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya menghindari hidup berfoya-foya, karena ini adalah perbuatan yang tercela, yang tidak baik dilakukan oleh orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul. Dan adapun dalam Al-Quran di surah Al-Isra ayat 26-27 Allah mengingatkan kita semua yang bunyinya, ayo kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل والمسكين وابن السبيل. ولا تبذر. Perbuatan syaitan itu sesuai dengan firman Allah SWT Al-Quran surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Kelompok belajar menjadi 5 kelompok, dan Bapak minta pada kamu untuk mempresentasikan atau memberikan pengertian tentang hidup berfoya-foya. Oleh karena itu silakan buat atau bentuk kelompoknya masing-masing.
Baik anak semuanya, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan Bapak tentang pengertian hidup berfoya-foya? Apa? Yang bisa mau menjawab ke depan? Bapak satu, ya silakan. Ibrahim. Ayo anak-anak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Ibrahim dari kelompok 1 yang berisikan anggota 4 orang. Sini saya akan mendeskripsikan yaitu hidup berfoya-foya. Apa sih hidup berfoya-foya itu? Berfoya-foya adalah perbuatan menghamburkan uang bertujuan bersenang-senang dan juga perbuatan yang membantu serta bermanfaat. Nah, memazir juga berfoya-foya itu termasuk perilaku setan yang tidak terpuji sesuai dalam Quran surat dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya, tadi Ibrahim sudah menyampaikan presentasi tentang hidup berfoya-foya. Apakah ada lagi yang bisa menambahkan kelompok yang lain? Anissa, ya silakan Anissa. Kepada anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan tentang apa sih hidup berfoya-foya itu menurut kelompok saya. Jadi setelah kami berdiskusi tadi, menurut kami hidup berfoya-foya bisa diartikan sebagai pandangan yang menganggap bahwa kenikmatan dan kesenangan secara material merupakan tujuan utama dalam hidup. Hal ini berarti hidup berbiasa dan juga menghambur atau memboros-boros semua nikmat yang sudah kita punya. Seperti itu menurut kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan berikan satu contoh lagi perilaku israf dan tabzir yang mana ini adalah hidup berfoya-foya. Contohnya perilaku israf dan tabzir dalam berbicara, yaitu berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik termasuk media sosial. Contohnya kita bertelepon atau berkomunikasi atau berwhatsapp yang tidak pada tempatnya, atau memberikan berita hoax atau berita yang tidak benar, ya, daripada berita yang sebenarnya. Nah, itu termasuk mubazir atau disebut dengan tabzir atau israf, dan termasuk perilaku yang berfoya-foya dalam berbicara. Baik anak semuanya, Bapak akan mencontohkan menghindari hidup berfoya-foya. Contoh perilaku israf, ya, dan tabzir dalam makan dan minum. Contohnya, seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran, dia takut tidak mendapat bagian tanpa sama sekali tidak pertimbangkan daya tampung perut. Akhirnya tidak sampai menghabiskan makanan depan, terus dia mengambil makanan yang berlebihan, israf namanya, atau tabzir, mubazir, sehingga dia khawatir tidak mendapatkan makanan tersebut, padahal dia tidak mampu untuk memakan itu atau menghabiskan. Saja yang bisa saya sampaikan dalam materi pembelajaran pentingnya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dapat memahami tentang menghindari hidup berfoya-foya. Semoga anak-anak semuanya tidak melakukan perbuatan tercela ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melakukan hidup berfoya-foya dalam artian berisraf atau mubazir, menghambur-hamburkan harta, baik itu harta maupun dalam berbicara. Sekian, terima kasih. Mari kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan kata hamdalah. Alhamdulillah.